Selamat mendengarkan podcast ini. Betapa hebat status sebagai umat pilihan itu. Betapa hebat status sebagai umat pilihan itu. Karena ternyata memang tidak banyak orang yang dipilih dan ditentukan menjadi umat pilihan. Umat pilihan adalah orang-orang yang hidup pada zaman anugerah, yang berkesempatan mendengar Injil yang murni, Injil yang benar, harga Injil yang sesungguhnya, dan yang memiliki keadaan sehat jasmani rohani. Kalau seseorang menjadi umat pilihan, bukan berarti dia pasti terpilih, sebab dia harus merespon anugerah itu dengan pertaruhan yang sangat mahal. Sangat mahal. Dan salah satu pertaruhan yang harus dibayarkan atau dijalani adalah hidup menurut roh. Jadi kita itu disetting, dirancang untuk hidup menurut roh. Roh kita, saudaraku sekalian. Sebab hanya orang-orang yang hidup menurut roh yang disebut anak-anak Allah. Kita kembali kepada apa yang kita pelajari di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8, kita masih ada di wilayah itu, saudaraku sekalian. Dan ini lanjutan dari penjelasan saya. Dan saya telah menerima feedback dari saudara-saudara yang hadir hari Selasa itu dan menyatakan bahwa apa yang saya jelaskan sulit. Padahal saya sudah menulisnya, menyusunnya dalam 8 halaman dan sangat rinci. Namun demikian, baiklah saudara-saudaraku sekalian, kita akan kembali ke Roma pasal 8. Saya review dulu, lalu kalau dalam bahasa didaktik kita persepsi dulu, baru nanti kita lanjutkan. Roma pasal 8, kita baca dari ayat yang pertama. Roma pasal 8, mulai ayat yang pertama. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada dalam Kristus Yesus hanya jangan dimengerti sekedar menjadi Kristen, ya. Sebab kalau Alkitab mengatakan yang menerimanya diberi kuasa, ya, kata menerima itu harus dipahami dengan cerdas, ya. Seperti iman tanpa perbuatan, seperti tubuh tanpa roh. Menerima itu tindakan yang bagaimana? Nah, Injil yang menunjukkan atau Injil yang memberitahukan. Dan kita harus dipandu oleh Injil. Kalau seorang pria berkata, aku menerima engkau sebagai istri, dia harus tahu bagaimana kedudukan suami, bagaimana memperlakukan istri, bagaimana hukum dalam keluarga. Tanpa mengerti hukum, tanpa mengerti pola keluarga Kristen, pola keluarga yang baik, ia belum bisa menerima. Dia tidak bisa dikatakan menerima wanita itu sebagai istri. Ini contoh sederhana. Ini analog dengan yang menerimanya diberi kuasa. Nah, semua orang Kristen juga pasti mengaku sudah menerima. Coba, apa ukuran Anda menerima dia? Apa ukuran bahwa saudara telah menerima dia? Harus dipandu. Dipandu oleh Injil, dipandu oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, baru dikategori sebagai menerima. Baru bisa dikatakan sebagai menerima. Jadi jangan heran kalau nanti banyak orang yang pertama tidak diterima oleh Allah. Aku tidak kenal kamu yang berbuat jahat. Padahal dia sudah
mengusir setan demi namanya, nama Tuhan Yesus tentunya, karena ini dialog dengan Tuhan Yesus. Padahal dia sudah mengadakan banyak mujizat, padahal dia sudah bernubuat. Jangan heran kalau ada orang yang ditolak. Lalu dalam teks lain ada orang yang disamakan dengan orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya. Padahal mereka hamba-hamba yang seharusnya memiliki hak istimewa sebagai hamba. Jangan heran nanti kalau ada orang yang saudara anggap pasti masuk neraka, ternyata dihakimi menurut perbuatan. Dan Anda bisa disamakan dengan mereka. Lalu Anda berkata, kok bisa mereka digabung dengan kami? Kita kan menerima Yesus. Mulutmu menerima, tindakanmu tidak menerima. Tindakanmu tidak menerima. Umat pilihan Allah itu umat yang memberikan respon. Dan respon itu tindakan konkret. Itu tadi saya sudah katakan luar biasa, harganya sangat mahal. Ya. Dan orang-orang seperti ini tidak akan dihakimi lagi. Orang-orang yang membayar harga imannya dengan benar itu dimuliakan bersama dengan Kristus, tapi tidak dihakimi menurut perbuatan karena imannya sudah menyelamatkan dia. Saudara pasti tidak pernah menemukan di Alkitab orang yang dihakimi menurut imannya, tidak ada. Seorang yang dikategorikan beriman itu pasti selamat. Yang punya iman loh. Tapi yang tidak punya iman menurut ukuran Tuhan dihakimi menurut perbuatan. Jadi jangan heran kalau ada orang Kristen dihakimi menurut perbuatan, lalu bisa marah. Kok disamakan dengan mereka yang tidak menerima Yesus? Jangankan mereka, kamu aja tidak menerima. Jangankan mereka, kamu saja tidak menerima. Sebenarnya apa yang saya ucapkan ini harus saya jelaskan dalam satu sesi yang baru saja saya jelaskan ini. Tetapi saya tidak bisa lepas dari penjelasan ini untuk masuk hidup menurut pimpinan roh. Sebab Bapak Ibu harus mengerti bahwa orang yang menjadi umat pilihan Allah itu harus betul-betul excellent, unggul. Betul-betul excellent, unggul. Ini bangsawan surgawi. Nah, ini orang-orang seperti ini sedikit. Ya, sedikit. Jadi nanti kalau dalam pengadilan nanti ada orang-orang yang diselamatkan menurut perbuatan. Ada orang yang diselamatkan menurut iman. Yang diselamatkan menurut perbuatan ini hanya boleh masuk dunia akan datang. Termasuk Ayub, Musa, ya. Kalau Musa sudah jelas ya. Ayub, Abraham, Samuel, dan banyak orang-orang baik di perjanjian lama. Dan mungkin juga banyak orang-orang yang tidak kita kenal yang dihakimi menurut perbuatan. Mungkin saudara berkata, loh, mereka kan berdosa, Pak. Tuhan Yesus telah menopang semua dosa dunia. Dengan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, maka bisa terjadi satu penghakiman. Kalau Tuhan Yesus tidak menebus dosa-dosa manusia, semua langsung binasa. Tidak ada penghakiman, tidak ada pengadilan lagi. Tetapi orang-orang yang beriman ini nggak dihakimi. Ini akan masuk keluarga kerajaan. Makanya Tuhan mengatakan apa? Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Tuhan Yesus ini mengucapkan kalimat yang sangat bombastis. Sebab tokoh agama ini kan dianggap sebagai orang yang memiliki standar moral yang tinggi, kesalehan yang tinggi, setengah dewa. Tapi Tuhan mengatakan kalau kamu ya hidup di dalam kebenaranku, kamu melebihi tokoh agama manapun. Kenapa bisa? Sebab kita digiring untuk hidup menurut roh. Pimpinan roh. Yang paling indah di situ adalah kalau hidup keagamaanmu atau kebenaranmu di kayu sunen. Itu teks aslinya di kayu sunen. Kebenaranmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk. Bukan surga, kerajaan. Kalau ini bisa masuk dunia akan datang, Samayim, Oranos. Apa itu? Surga. Kalau ini kerajaan. Harus bisa membedakan antara kingdom sebagai aristokrat surgawi dan masyarakat dunia akan datang, itu beda. Tolong harus dipahami dulu ini keselamatan ini.
Saya baru berbicara mengenai keselamatan di luar Kristen. Baru pertemuan kedua. Ini bisa beberapa kali pertemuan ke depan. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, kita baru bisa mengerti, saudaraku sekalian, bagaimana posisi umat pilihan itu. Oleh sebab itu kunci penting yang harus dipahami adalah keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya, dan rancangan Allah semula itu adalah roh menguasai jiwa dan jiwa mengendalikan seluruh hidup. Nah, ini baru namanya hidup menurut roh, bukan Roh Kudus, rohnya. Lalu Roh Kudus dimeterkan, tusil, esfragistete, distempelkan, itu yang membimbing kita punya pengertian untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka dikatakan roh itu menuntun kamu kepada segala kebenaran. Udah pusing dulu. Nah, oke, amin. Jadi kita tidak bisa memaksa seorang untuk hidup menurut roh. Kita harus menerima fakta atau kenyataan. Tidak banyak orang yang berani membayar harga menjadi bangsawan itu. Tidak banyak. Ya, besar jiwa lah menerima kenyataan itu. Oke, baca terus berikutnya. Ayat 2. Ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, stop dulu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh di sini bukan roh kita, ini roh yang membangkitkan Yesus. Roh yang membangkitkan Yesus ditaruh dalam diri kita yang akan membangkitkan kita. Oh, ini pengertiannya rumit. Bagaimana bisa? Ini pasti bukan kebangkitan di akhir zaman, itu kebangkitan hari ini. Kalau hari ini tubuh kita bergerak, kalau hari ini kita melakukan segala sesuatu, ini karena daging. Karena jiwa yang diisi oleh berbagai input. Dan jiwa mengendalikan daging. Tetapi kalau roh yang distempelkan dalam roh kita, dan Injil diberitakan untuk mewarnai jiwa kita, maka tubuh kita akan hidup bergerak bukan karena apa yang masuk di mata telinga kita dari dunia, tetapi apa yang Injil telah merubah isi jiwa kita dan roh yang mengendalikannya. Itu kebangkitan. Saya ulangi ya, nangkep nggak saudara? Saudara, ini ingat apa jiwa? Ini daging. Saya kadang-kadang terlalu cepat ngomong, tapi saya akan ulang-ulang ya, supaya saudara nangkep. Ini jiwa. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana jiwa di sini. Oh, saya ulangi lagi. Ini roh atau apa? Nismat hayim. Oke. Nah, Roh Kudus distempelkan di sini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi sebelum roh yang membangkitkan Yesus diberikan Bapa kepada kita, kita ada di bawah hukum maut dan hukum dosa. Artinya, kita tidak mungkin bisa mencapai standar kesucian Allah. Sebab apa? Sebab input yang masuk, baik pendidikan moral, etika, tidak akan bisa merubah jiwa, bisa satu chemistry dengan roh. Ini roh dari Allah atau nismat kayim. Ya. Tapi kalau ini diisi terus oleh Injil, nanti jadi satu frekuensi, satu unsur, satu chemistry dengan roh. Nah, ini baru roh bisa mengendalikan jiwa, jiwa mengendalikan segenap hidup. Nah, tubuh kita digerakkan oleh roh yang menguasai jiwa, jiwa yang mengendalikan segenap hidup. Nah, sekarang oke. Saudara mengerti mengapa Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Kristus yang hidup aku. Terus hidup yang kujalani ini hidup dalam iman kepada anak Allah. Daging yang kugerakkan ini dalam penurutan. Kalau saudara mau sedikit di Roma 8, kita masih baca ya, masih dibuka ya, kasih batas. Galatia dulu coba. Karena kebetulan kita ke situ dan ada satu penjelasan yang kemarin ada yang masih miss.
Galatia 2:19-20. Silakan. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Terus? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada persoalan rumit yang saya belum punya waktu menjelaskan. Sering Paulus menggunakan kata Yesus, tapi juga kata Kristus. Di sini pasti ada kata Kristus. Nanti di Roma 8, Kristus. Bukan Yesus, tapi Kristus. Itu pasti ada maksudnya. Pasti ada maksudnya. Kalau yang saya pahami, Yesus itu pribadi, setuju? Nah mungkin dia pribadi menyatu dengan kita dalam artian pribadi di sini. Yang ada Roh Kudus, Kristus yang hidup dalam aku. Oh, orang suka menyamakan Yesus, nggak salah juga, nggak keliru. Tetapi Paulus sering menggunakan kata Kristus, itu punya makna. Tapi oke, lain waktu kita akan bahas di situ karena kadang-kadang juga ada semacam mix. Tapi kita sekarang lihat Kristus yang hidup dalam aku. Nanti kita menemukan kata Kristus. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, kenapa enggak Roh Yesus? Kenapa enggak Roh Allah? Ia bukan milik Kristus. Coba, ini kan rumit-rumit begini. Tapi kan kalau kita mau belajar Alkitab harus seteliti mungkin. Nah mungkin Paulus tulis Kristus asal cuman pengganti nama Yesus. Nah mungkin, oke? Kristus artinya yang diurapi. Oke. Minggu lalu saya jelasin kan, seperti Kristus diurapi, kita juga diurapi. Kembali ke Roma pasal 8. Ayat 11. Demi menjawab ayat yang kedua. Roma 8:11. Roma 8 ayat yang ke-11. Ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Saudara, saya punya banyak kesulitan untuk menjelaskan. Kesulitannya yang pertama waktu buat saya. Jadi tidak bisa dijelaskan dalam sekejap. Yang kedua kesulitannya adalah Anda harus punya dasar. Ya. Kalau saya memberikan saudara pelajaran matematik kelas 3 SMP, Anda harus belajar matematik kelas SD. Kalau enggak repot. Atau matematik kelas SMA, ya harus belajar matematik SD, SMP. Nah itu masalah juga. Nah, Anda pernah menemukan enggak keganjilan dalam Alkitab? Sebelum Roh Kudus turun, Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Betul enggak? Udah datang enggak? Udah datang belum Roh Kudus? Terimalah Roh Kudus. Itu Roh Kudus atau abab tok? Tapi kenapa nanti di Pentakosta ada Roh Kudus yang turun? Apa sebelumnya enggak ada? Nah, Anda tahu ini hal-hal yang rumit yang harus dijelaskan. Anda perlu penjelasan. Kenapa saya ngomong begitu? Sebenarnya juga berkaitan dengan ini apa yang saya katakan. Kalau Tuhan Yesus berkata begini, lebih baik aku naik ke surga, kalau aku naik ke surga Roh Kudus turun. Kalau Yesus tidak naik ke surga artinya apa? Nah, artinya dia kalah. Dia harus kembali ke tempat asalnya. Baru disebut Kristus yang diurapi. Yang diurapi itu raja. Maka segala kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Artinya aku menang. Aku taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Maka aku menerima segala kuasa itu. Dan kalau aku menang, aku naik ke surga, maka Roh yang membangkitkan aku juga membangkitkan kamu. Baca ayat 11. Jika Roh Dia, betul nggak Pak? Yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati diam dalam kamu. Coba baca lagi. Saya bilang rumit lah. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu,
Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Kristus, Roh Dia, Roh Kudus sama nggak kira-kira? Ayo, Roh penghibur, Roh pendamping. Kan tadi saya bilang ada kejanggalan-kejanggalan, tapi kan kita harus meneliti dengan teliti dan cerdas ya. Oke. Dan karena hal ini jarang dibuka atau diungkap atau diajarkan ya sering orang agak pusing terus pulang-pulang ini pusing ya. Tapi kalau pelan-pelan nanti Anda akan tahu. Amin. Ini Kristen yang sejati itu begini. Termasuk itu penjelasan soal blood covenant. Kalau kau ikut Yesus itu kamu harus berani menumpahkan darah. Kalau enggak jangan. Itu termasuk ikatan perjanjian dengan Allah. Kalau Israel dengan Yahweh harus tunduk menuruti hukum Taurat, ada misi patim, ada dekalog, ada hukim. Tapi kalau kamu jadi anak, kamu harus seperti Bapak. Kalau enggak jangan jadi anak. Amin enggak? Paham? Oh, saya enggak mau seperti Bapak jadi manusia biasa. Udah, lu enggak usah. Lu jadi anak monyet aja. Kamu tidak jadi manusia yang benar. Manusia yang benar, bukan semi binatang. Manusia yang dirancang Tuhan semula macam apa? Macam ini. Roh menguasai, jiwa-jiwa mengendalikan. Nah, supaya bisa dikendalikan, jiwa harus diperbaharui oleh firman. Nah, Roh Kudus membawa kita kepada segala kebenaran. Dan roh ini membangkitkan kita. Nanti tubuh kita ini digerakkan bukan oleh daging, oleh apa yang masuk dari mata telinga kita, yaitu unsur-unsur dunia yang kita serap, tapi roh yang menguasai jiwa. Jiwa mengendalikan segenap hidup. Karena roh ini membebaskan kita dari hukum maut dan hukum dosa. Artinya memberi peluang kita mencapai standar kesucian Allah. Standar kesucian Allah adalah ketika kita mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Maka ketika saya menyampaikan satu penjelasan di sini, ya, menjelaskan kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna, saya sempat katakan begini, artinya kalimat itu mengerti apa yang Bapa ingini dan kita lakukan. Itu artinya. Dan pada waktu saya ngomong gitu, Anda kan maksudnya apa sih? Maksud begitu? Sempurna seperti Bapa artinya mengerti apa yang Bapa kehendaki, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kita melakukan itu sempurna seperti Bapa. Paham maksudnya? Jadi betapa hebatnya bahwa roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Jadi roh Kristus, roh Dia yang membangkitkan Yesus, Roh Kudus sama enggak? Kapan Tuhan Yesus mengembus terimalah Roh Kudus? Kapan? Kapan? Sebelum kebangkitan atau sesudah kebangkitan? Sesudah kebangkitan. Hebat ya? Ya, biar dicerna dulu. Itu begitu hebat itu. Rahasia firman tersingkap itu begitu hebat. Jadi dalam diri kita tuh ada kuasa yang dahsyat gitu. Tapi itu lumpuh kalau jiwanya nggak dibaharui. Maka Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan baik orang Yahudi maupun Yunani. Yunani mewakili orang-orang kafir, Yahudi mewakili umat pilihan Allah secara jasmani. Makanya kalau di sini masih matre cinta dunia, sorry, Anda tidak akan bisa mengerti kebenaran yang lengkap. Anda tidak akan bisa menjadi umat pilihan. Maka Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kamu tidak bisa berkembang. Biar pendeta, biar sarjana teologi, biar master teologi, biarpun doktor, kalau nggak dicerahi Tuhan mana ngerti. Yang ada malah sombong. Dalam diri kita itu ada kuasa yang luar biasa. Dalam konteks tertentu disebut Roh Kudus. Konteks yang lain disebut sebagai pendamping, penghibur. Kira-kira sama nggak itu? Sama, tidak mungkin beda. Jadi yang membangkitkan Yesus itu roh itu. Terimalah Roh Kudus. Kapan dilakukan itu? Coba. Itu luar biasa ya saudara. Oke,
Kita akan belajar terus pelan-pelan ya. Jadi roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya roh itu memberi kemungkinan atau peluang kamu mencapai standar kesucian Allah. Sebelum itu kamu tidak bisa karena kamu ada di bawah hukum dosa, hukum maut, sinful nature. 3. Baca Pak. Roma 8 ayat 3 Pak. Roma 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Terus supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Bapak Ibu perlu ketahui, dari seluruh surat-surat Paulus dan kitab Perjanjian Baru, kitab yang tersulit sebenarnya kitab Roma. Sulit dalam arti redaksionalnya. Anda kalau membaca Perjanjian Baru umum akan menemukan ulasan itu. Kenapa? Karena kitab Roma adalah kitab yang kalimatnya memiliki banyak anak kalimat. Memiliki banyak anak kalimat. Ini kan tulisan anak. Nah, anak kalimat. Kalau kita tidak mengerti kalimat awalnya, nanti kita kacau. Coba ulangi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Dikuasai dosa karena dosa itu anak kalimat. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, anak kalimat, supaya tuntutan hukum telah digenapi dalam kita, yang tidak menurut daging tetapi menurut roh. Coba. Bukan karena saya membaca ayat ini, memang di dalam Perjanjian Baru umum ya, analisa terhadap surat-surat di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab yang tersulit dalam artian redaksional kalimatnya adalah kitab Roma. Karena kitab Roma kitab yang terkenal dengan surat yang punya kalimat-kalimat yang memiliki banyak anak kalimat. Jadi harus hati-hati membacanya di sini. Nah, Tuhan Yesus telah masuk dalam daging. Dia telah menjalani satu perjalanan hidup yang membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan daging. Berarti ada bukti bahwa daging bisa dikalahkan. Ya. Tuntutan hukum Taurat bisa digenapi di dalam diri Yesus. Nah, sekarang itu juga harus dialami oleh orang percaya. Itu juga harus dialami oleh umat pilihan. Jadi jangan berpikir begini, Yesus telah melakukannya, beres, kamu tidak usah melakukan, selamat. Itu keliru. Nangkep maksudnya? Nah, bayangan kita kan dulu begitu. Dia telah menyelamatkan kita dengan hidup dalam ketaatan tanpa dosa. Nah, dengan dia tidak berdosa, dia bisa menebus kita yang berdosa. Karena dia tidak berhutang, dia bisa menolong kita yang berhutang. Kalau Yesus gagal, dia nggak bisa membereskan kita. Dia sendiri berhutang. Tapi Tuhan Yesus tidak berhutang. Dia menang, dia tidak gagal, ya. Lalu dia bisa membayar dosa kita. Lalu kita yang dibayar bukan terus hanya menerima pembayaran, kita juga harus hidup seperti dia hidup. Itu masalahnya. Nah, kalau dia menang, kita juga bisa menang. Maka Tuhan mengatakan, seperti aku menang, kamu menang. Aku sudah memberikan contoh, nih nyatanya bisa. Maka roh yang membangkitkan Yesus diberikan kepada kita untuk memberi kemampuan kita bisa hidup menurut hukum Taurat, bukan karena hukum, tapi karena hidup menurut roh. Nah, oleh sebab itu yang dibaharui bukan hukumnya, yang dibaharui pengertian-pengertian kita mengenai kebenaran. Sebab akhirnya kita bisa melakukan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itu lebih dari melakukan hukum. Kita dibawa kepada satu tingkat di mana kita bisa berkata, the Lord is my law. Tuhan adalah hukumku. Itu bisa terjadi kalau roh kita yang mengendalikan jiwa. Dan jiwa mengendalikan seluruh kehidupan.
5, baca Pak. Masih bersama saya? Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan hal-hal yang dari daging itu artinya bukan hanya memikirkan soal duit, terus kehormatan, pangkat, seks, makan minum. Bukan hanya itu. Memikirkan juga soal agama, soal ketaatan, soal etika. Tapi semua itu dalam area daging. Memikirkan hal-hal yang dari roh itu apa yang dipikirkan oleh Allah. Apa yang dipikirkan oleh Allah, apa yang dirasa oleh Allah. Dan itu yang kita harus mengerti, itu yang harus kita rasakan, itu yang harus digelar dalam hidup kita. Itu maksudnya. Sebab kalau cuma mau mengerti apa yang ditulis dalam Taurat, saya tidak perlu waktu 2 bulan kali 1 bulan siang malam belajar hukum Taurat. Bisa ngerti nggak? Ngerti. Nggak usah nunggu 2-3 tahun, 2 bulan siang malam baca itu Taurat selesai. Lalu belajar melakukan di bawah ancaman pistol, bisa nggak? Paksa diri bisa. Tapi semua itu di area apa? Daging. Area roh beda. Harus punya kecerdasan mengerti pikiran perasaan Allah. Alkitab mengatakan orang duniawi tidak bisa membaca orang rohani. Rohani bisa membaca orang duniawi. Tidak seorang pun bisa tahu isi hati Tuhan. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Tuh, betul nggak? Wow, itu kecerdasan. Nanti kita kaitkan itu lagi lain waktu ya. Ini saya maunya udah lari kemana-mana nih. Tapi supaya terbongkar rahasia kenapa ada ayat itu, kenapa dikalimatkan itu. Nah, Paulus sudah punya bangunan berpikir yang semua belum tertuang di dalam tulisan dia. Secara detail tidak, tapi secara umum udah ditulis, kerangkanya ada. Nah, kita harus dipimpin Roh Kudus untuk bisa melihat kerangka itu. Makanya kita ada di Suara Kebenaran. Supaya kerangka itu kita temukan. Oh begitu maksud lo gitu. Oh gitu maksud lo. Baru tahu kita. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalam aku. Oh begitu maksud lo. Nah kalau seperti saya ini kan udah belajar teologi banyak. Yang saya pikirkan mengenai teologi itulah daging. Tetapi yang dimaksudkan Alkitab ini yang dari roh itu adalah apa yang dipikirkan oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Dia. Betapa hebat hidup cara begitu. Nah, kalau saudara tidak berani mempertaruhkan segenap hidup untuk itu, tidak bisa. Tidak bisa, harus berani menjadikan ini hal yang paling mulia, paling luhur, makin paling agung dalam hidup ini. Kalau tidak, mutiara tidak akan diberikan kepada babi, ya. Barang kudus tidak akan diberikan kepada anjing. 6. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, tidak bisa enggak. Oke, terus? Sebab keinginan daging adalah... Oke, saya masih terganggu soal keinginan daging maut. Kenapa bisa maut? Tadi Pak Eres mengatakan soal agama, etika gitu masuk salah Pak. Jika tidak disertai dengan pikiran roh, itu 1001 motivasi ada di situ. Anda bisa lihat nggak orang-orang yang kelihatannya luhur, agamani, lihat hausnya kekuasaan, hausnya pendewaan, betul? Itu daging. Dia boleh bicara soal Tuhan, boleh bicara soal etika, daging itu. Oke, terus ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Terus mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas terus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini sudah dijelaskan ya saudaraku. Ya. Jika seseorang tidak memiliki pengurapan itu, ia bukan milik Kristus. Dia bukan termasuk orang-orang yang diurapi, tidak termasuk kelompok bangsawan. Sebab semua bangsawan harus diurapi. Tapi arti pengurapan sekarang sudah menjadi miskin sekali. Miskin. Anggur baru tercurah. Urapannya di mana itu?
Terus 10. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ini memang udah terkutuk, saudara, pasti akan hancur berkalang tanah. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, tidak bisa tidak, ini roh tidak akan berdaya tanpa kita diisi oleh kebenaran. Tidak bisa. Harus diisi oleh kebenaran supaya roh bisa mengendalikan jiwa-jiwa, mengendalikan seluruh kehidupan. Satu hari kelak tubuh ini akan dikubur, tetapi ini akan menjadi prestasi abadi. Ini jadi prestasi abadi. Ini memang akan mati tubuh kita ini, nggak bisa enggak. Mau bagaimanapun pasti mati. Dan maaf ya, sampai mati mungkin tubuh kita enggak bisa nurut 100%. Saya enggak yakin orang bisa 100% sempurna. Saya enggak yakin. Enggak yakin. Tapi akan terus dikendalikan oleh roh dalam perjuangan yang berat sampai mati. Karena ini tubuh bukan tubuhnya seperti Adam yang tidak bercela. Ini tubuh yang sudah mewarisi dosa. Nggak bisa enggak. Pasti terkubur nanti. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran di sini. Oleh karena kebenaran. Nanti dikubur, tinggal roh dan jiwa menyatu, diberi tubuh kemuliaan. Hebat. Amin. Oke, 11. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tadi sudah saya jelaskan, amin. Menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi lewat proses Roh Kudus diurapkan, ditempelkan esfragistetetusil, oleh proses jiwa kita diisi oleh Injil, maka kita dihidupkan. Jadi hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan tubuh yang kuhidupi dalam daging ini hidup karena iman. Makanya kan kita sekarang bisa ngerti banget, Paulus mengatakan, baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk. Gampang banget dimengerti kalimat itu. Amin. Jadi gampang sekali. Untuk kemuliaan Allah, kalau untuk nyanyi lompat-lompat doang kan betapa naifnya. Betapa naifnya. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging ini karena iman atau oleh iman kepada anak Allah. Nah, kita baru bisa mengerti, baik aku makan atau minum, lakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita baca ayat berikutnya. Bagus sekali. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya, kita berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Terus, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Terus, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalimat itu memberikan kepada kita satu penjelasan yang sangat bold, sangat clear, bahwa menjadi anak Allah itu bersyarat, yaitu hidup menurut pimpinan roh. Bagaimana bisa hidup menurut pimpinan roh? Jika roh mengendalikan jiwa, ini berarti hidup menurut pimpinan roh. Ingat, roh kita, Roh Kudus, R-nya itu di teks aslinya enggak ada, enggak jelas. R semua sama. Makanya terjemahan bahasa Indonesia ada R besar, R kecil, ini kadang-kadang enggak tepat betul. Ya baru saya katakan, ini R, ini roh kita, ini Roh Kudus. Ingat? Tapi
Dalam konteks ini perbedaan ini tidak perlu kita persoalkan, tidak terlalu perlu juga tapi tidak terlalu perlu. Kenapa? Karena ini unsurnya sama. Ini unsurnya sama. Nanti waktu kita mati, roh dan jiwa kita yang terangkat, Roh Kudus tidak nempel terus. Ini prestasi abadi kita. Makanya waktu di dunia kita diasuh. Pendamping, advokat dalam bahasa Inggrisnya, itu parakletos dalam bahasa Yunaninya, pendamping. Setelah selesai bisa, ya udah ditinggal. Oke, nah sekarang sampai di sini saya harus switch. Apa yang dimaksud hidup menurut pimpinan roh yang ada di Galatia? Karena di situ kita menemukan roh lagi. Kita baca Galatia. Kita menemukan soal hidup menurut pimpinan roh. Oke. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Terus? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Terus? Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Oke, cukup. Nah, kita sekarang belajar hidup dipimpin oleh roh. Apa yang dimaksud dipimpin roh itu? Kalimat dipimpin oleh roh berasal dari kata pneumati kai stoikomen. Pneumati kai stoikomen, ya, memberi isyarat, ya, seolah-olah Tuhan aktif akan memimpin kita, sehingga otomatis membuat kita mampu menuruti kehendaknya. Terkesan Tuhan aktif memimpin kita menurut rohnya, dan otomatis kita dapat mengikutinya. Itu kesan yang timbul, dan itu yang sering kita tangkap, ya, yang diajarkan orang. Tetapi yang benar tidaklah demikian. Pneumati kai stoikomen diterjemahkan berjalan seirama dengan roh. Berjalan seirama dengan roh. Roh di sini adalah roh manusia sendiri. Jadi kata stoikomen bisa menunjuk orang berjalan atau baris berbaris atau suatu perintah atas suatu perintah. Nah, ini proses sinkronisasi atau proses penyesuaian terhadap kehendak roh. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri terhadap kehendak kita. Kita yang harus menyesuaikan diri terhadap kehendak Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Ini kan roh ini satu chemistry dengan Tuhan, ya, satu unsur, satu sifat. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, kehendak roh kita. Karena Roh Kudus ditempelkan di dalam diri kita. Pasti memimpin kita sebagai parakletos atau pendamping. Dan usaha untuk mensinkronisasikan itu, kita harus mengerti kebenaran Injil. Kalau saya berkata aku menerima engkau sebagai istri, aku harus tahu bagaimana memperlakukan istri itu. Hukumnya gimana? Bagaimana menempatkan diri sebagai suami yang benar, menempatkan istri yang benar. Lalu harus kenal bagaimana perasaan pribadi si wanita ini. Nah, lewat waktu, lewat tindakan, kita baru bisa menunjukkan kita menerima enggak. Kalau kita berkata aku menerima engkau Yesus sebagai Tuhan, kita kan harus tunduk betul kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu diwakili oleh Roh Kudus yang mengajarkan kita segala kebenaran supaya roh kita bisa mengendalikan jiwa. Makanya kita harus mengalami pembaruan pikiran setiap hari, itu di situ, saudara. Jadi bukan Tuhan yang harus menyesuaikan diri terhadap kita, tapi kita yang harus menyesuaikan diri terhadap kehendak Tuhan. Ini tidak sama dengan menyesuaikan diri terhadap hukum, menyesuaikan diri terhadap peraturan, menyesuaikan diri terhadap syariat. Sama sekali tidak ada unsur itu.
Proses ini menuntut keaktifan setiap individu secara penuh. Bahkan untuk itulah kita hidup. Satu-satunya reason mengapa kita hidup 70 tahun ini, reason kita, ya, engkau alasan aku hidup. Itu alasan mengapa kita masih bisa bernafas. Kalau mau jadi bangsawan surga, kalau mau jadi aristokrat, kalau sudah mengerti kebenaran ini, maaf ya, saya sudah mulai mengerti. Tidak ada artinya jabatan pendeta, gembala sidang, pengkhotbah. Tidak ada artinya. Yang ada artinya apakah rohmu mengendalikan jiwamu, dan jiwamu mengendalikan seluruh kehidupan. Pasti Roh Kudus aktif memimpin kita, saudaraku sekalian. Dia akan menuntun kita, ya, untuk mengisi jiwa kita dengan kebenaran firman. Nah, tapi kalau orang tidak mau mendengar firman, bagaimana Roh Kudus akan memimpin? Lewat mimpi? Oh, lewat doa. Anda bisa lihat nggak? Orang-orang rajin berdoa, doanya luar biasa, tapi tidak belajar firman. Sesat nggak rata-rata? Sesat. Saya sudah melihat pendeta-pendeta wanita yang hebat-hebat doanya. Itu sudah jadi kayak itu. Udah kayak setengah dewa gitu. Kelihatan gitu. Saya nangkep kok kayak dewa dia. Berdoanya 6 jam, 5 jam terus udah kayak sama Tuhan tuh deket banget gitu. Kita memang harus dekat banget sama Tuhan karena Immanuel di dalam diri kita. Tapi kalau tidak mengerti firman, nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang kita nggak mau ngeblim siapa-siapa ya. Itu tadi saya katakan bukan mau mencelasi atau si B. Fakta itu sudah saya lihat. Bukan menghakimi. Saya pun juga kalau saya menghakimi diri sendiri, ini salah nih. Ayo belok atau introspeksi lah kalimat tepatnya. Makanya harus mengisi kebenaran dalam jiwa ini. Setelah mendengar firman, harus berusaha mengenakan firman dalam kehidupan. Dan itulah penyangkalan diri, yaitu semua pola pemikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil harus dibuang. Ini membutuhkan kerja keras dan ada tahapan-tahapan penurutan terhadap kehendak rohnya. Ada tahapan-tahapan dalam hidup dalam penurutan terhadap kehendak rohnya sendiri. Rohnya sendiri. Jadi ketika kita belajar firman, roh kita baru bisa bersuara itu. Kita baru bisa nangkep. Kita baru bisa bedakan. Aku tahu apa yang baik, tapi kok yang jahat ku lakukan. Dia mulai bisa bicara itu. Makanya kalau ada orang berkata, Pak Paulus waktu mengatakan di Roma 7 itu, dia belum bertobat. Salah, dia sudah bertobat. Kalau dia belum dengan tahu bahwa dirinya jelek, yang tahu dia tidak bercela melakukan hukum Taurat, dia tidak bercacat, yang dia tahu itu. Tapi begitu mengenal kebenaran, ada dua hukum. Ada hukum roh, hukum daging. Ada masa transisi yang hebat. Lalu Anda jangan berpikir Paulus waktu nulis itu sudah sempurna. Dia juga dalam tahapan transisi yang tidak pernah berhenti. Makanya Paulus berkata, aku berjuang sampai aku meneteskan darahku yang terakhir. Aku berusaha untuk menguasai tubuhku. Betul? Supaya aku yang memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Masa nggak ngerti kalau ada yang berkata itu Paulus belum bertobat. Sebab setelah kita terima Yesus kita nggak bisa berbuat dosa. Dosa itu apa dulu? Dia pasti pikiran dosa itu hanya pelanggaran moral. Nah kalau ngomong sama orang begitu kita capek, lalu lebih baik nggak usah ngomong. Dia mesti ikut sekolah kebenaran rajin. Kalau ikutnya setengah-setengah nggak ngerti, nggak bisa. Nggak ngerti dia. Nah kita harus hati-hati untuk tidak terjebak dengan pengajaran yang menghilangkan atau melemahkan prinsip kebebasan dan tanggung jawab manusia. Dipimpin oleh roh atau terjemahan lain berjalan dalam roh atau seirama dengan roh, itu perlu perjuangan. Itu bukan seperti robot yang diatur remote control, tapi perjuangan penyesuaian itu. Dari penyesuaian tersebut, maka kita punya irama yang baru. Nah itu yang sama dengan kalimat yang ditulis Paulus, ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Coba kita ini kan menjalani hidup ini karena warisan nenek moyang. Sekolah, kuliah, kerja, punya anak, punya fasilitas, menikmati fasilitas. Kapan dihentikan ini? Kalau tidak mulai sekarang kita mengerti firman dan merubah paradigma berpikir yang salah ini,
Nyaris putus asa kita. Anda tahu nggak, banyak orang-orang udah punya umur, udah aktif di pelayanan, bahkan mungkin masih dalam pelayanan yang aktif, nggak ngerti dia. Sampai kita juga nggak tahu gimana menjelaskannya. Nggak ngerti. Baik-baik orang ini, baik-baik, sangat baik. Tapi tidak hidup menurut roh, karena kemiskinan pengertiannya akan kebenaran. Dibekali oleh pengalaman hidup, dibekali oleh dengar khotbah-khotbah, jadi baik. Tetapi standar kebaikan yang Tuhan kehendaki bukan di situ. Dagingnya harus dimatikan, rohnya harus mengendalikan. Harus sesuai dengan kehendak roh.